MAPS ya, MAPS ya. Jadi di dalam fitur itu nanti sebenarnya konsepnya itu konsep GIS ya. Jadi konsepnya konsepnya GIS itu kalau kita memvisualisasikan data dengan model spasial itu terdiri dari beberapa layer. Jadi ada layer-layer yang berbeda. Kemudian layer itu kemudian kita lihat secara bersamaan. Nah, layer itu apa lapisan-lapisannya. Jadi ada yang lapisan paling bawahnya itu mungkin petanya dari Google umpamanya ya. Terus kemudian lapisan berikutnya itu mungkin boundaries ya. Jadi wilayah kabupaten, wilayah kerjanya puskesmas atau wilayah kecamatan. Kemudian layer di atasnya lagi mungkin titik koordinatnya dari fasilitas kesehatan dan seterusnya. Lalu kemudian layer yang lain ya tergantung kita, nanti kita mau melihat apa, dan ini bisa multiple layer dihubungkan satu sama lainnya, tetapi hati-hati karena kalau kita menempatkan layernya itu nggak pas, nanti ada layer yang tertutup, umpamanya layer yang paling bawah itu adalah peta fasilitas kesehatan, titik koordinat dari fasilitas kesehatan. Kemudian layer di atasnya peta Google, ya titik fasilitas kesehatannya nggak akan kelihatan karena tertutup oleh petanya si Google yang dia full image ya, jadi full gambar gitu ya. Nah, berbeda kalau petanya itu petanya boundaries ya. Boundary itu kan cuman garis ya. Jadi yang ketutup itu adalah nanti yang berpapasan dengan garis, yaitu nanti akan ketutup. Tapi kalau nggak berpapasan ya dia akan tetap kelihatan. Nah, model konsepnya seperti itu untuk memvisualisasikan dari peta. Sudah ada peta belum ya kita ya ininya ya, gambar petanya? Coba cek dulu. Sudah ada contoh dashboard peta ya? Belum ada ya? Mungkin bisa pakai yang Zoonosis ID, Pak. Kalau yang di training memang belum ada. Oh, di training belum ada ya? Baru mau dibuat nanti. Ya, di Zoono, ya di peta yang lain ada ini ya. Jadi ada ya, ini contohnya ya, contoh map itu ya. Peta dari satu ya, saya contohkan, ini ada, kelihatan nggak ya ininya, di IS2 yang ada petanya? Kelihatan, Pak. Ya, kita lihat di sini ada apa ya, latar belakangnya layer pertama itu kalau kita lihat itu ada OSM Lite di sini ya, di sebelah kiri ini. Saya bisa aja menggunakan yang lain ya, jadi aerial ini ya. Jadi yang menjadi base layer yang paling dasar ya, paling bawah. Nah, layer di atasnya di sini ada boundaries ya. Boundaries itu yang titik, bukan titik ya, tapi garis ini ya, boundaries itu. Terus kemudian atasnya lagi itu ada event, ada titik koordinat yang warna hitam ini. Event itu artinya kalau di sini kebetulan kejadian ya, jadi kejadian satu kasus individu yang kemudian dikumpulkan dengan mengambil data titik koordinat dari kejadian tersebut ada di mana.
Boundariesnya kebetulan ini adalah boundaries dari si desa ya, desa apa nih? Desa di mana? Oh di Bali ya, Bali. Di Bali kalau kita apa namanya? Ini ada 2 titik ya kalau kita scroll zoom out ya, zoom out itu ada 2 kasus. Pas kita zoom in ya, itu ada 2 kasusnya itu ada di desa yang berbeda ya. Gitu. Nah, ini kita bisa menambahkan by default ya dari di HIS2 itu sudah ada base apa ya base petanya ya, peta dasarnya itu base map ya namanya base maps. Dulu pakai Google tapi Google berbayar ya sekarang ya Google itu ya. Jadi pakainya sekarang OSM atau Bing Road atau Bing Aerial dari Bing atau dari OSM, OpenStreetMap ya, OSM itu OpenStreetMap yang masih free. Dulu ada Google Maps tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kita bisa memanfaatkan yang ini, memanfaatkan salah satu dari ini atau mungkin tidak dimanfaatkan juga bisa di hide gitu ya. Nah ini layer 1, kemudian layer 2 boundaries, layer 3 adalah event-nya. Nah, kita bisa menambahkan layer, ada banyak ya, layer-layer tentang land cover, umpamanya population density, ini event tadi sudah ya, terus kemudian facility layer, terus apa lagi, boundaries, tematik itu dia kayak pakai boundaries, tetapi apa ya, kayak ada datanya gitu ya. Kalau di boundaries kan betul-betul kosong ya, jadi latar belakangnya putih. Kalau tematik itu ada gradasi warnanya yang gradasi itu menunjukkan besar kecilnya angka di dalam tiap-tiap boundary itu. Nah, angka itu bisa bisa indikator, umpamanya cakupan BCG ya. Cakupan BCG yang nanti di atas 90% itu nanti warnanya hijau atau yang di bawah antara berapa ya 70 sampai 90 itu nanti warnanya kuning umpamanya dan kita bisa merubah warnanya ya cuman untuk tutorial ini kita pakai semuanya pakai default saja jadi tidak usah membuat legenda dan seterusnya ya nanti belakangan aja kalau nanti ada yang tertarik untuk membuat legenda itu bisa kita pelajari lebih detail ya. Jadi ini layer. Jadi modelnya adalah layer. Jadi kita mau saya mau menampilkan layer ini sama layer ini. Ya, jadi kombinasi layer. Nah, kebetulan kalau di sini ada 3 layer ya. Satu layer base map-nya menggunakan OSM Lite atau OpenStreetMap yang apa ya, yang jernih, yang light itu putih ya. Terus kemudian kalau pakai yang ini jadi nggak kelihatan boundariesnya. Kemudian yang kedua adalah boundaries. Nah, kebetulan boundariesnya di sini adalah boundary dari desa ya. Jadi di contoh ini. Kemudian yang ketiga, layer ketiga adalah titik koordinat. Ini ada titik fasilitas kesehatannya ada nggak ya Mas? Ya belum ada ya? Sudah ada belum ya? Coba cek. Kalau koordinatnya sudah ada Pak, cuman kalau ditambahkan saya belum. Mungkin bisa dicoba sekarang. Koordinatnya sudah, tapi sepertinya belum di grouping ya. Saya grup sekarang. Ini apa? Karanganyar ya? Iya. Kabupaten Karanganyar, Puskesmas Manggis. Saya tambahin layer 1 lagi ya, belum ada grup setnya. Oh ada nih, sorry. Nah ini yang merah itu gambar titik puskesmasnya ya. Jadi kelihatan ya, jadi ada 4 layer ya. Jadi layer paling bawah itu nanti layer base map-nya, kemudian di atasnya base map itu ada boundaries, kemudian ada event-nya sama ada puskesmas. Kita bisa aja merubah boundaries-nya jadi di atas atau apa namanya fasilitas kesehatannya jadi di bawahnya sini, di layer bawahnya sini, itu boleh silakan. Ini karena untuk melihat apa ya, menampilkan mana yang supaya salah satu dari layer itu tidak ketutup gitu ya. Jadi ada mekanisme untuk merubah layer-layer ini di mana posisinya yang paling pas supaya nanti semua fitur-fitur atau isi dari informasi di masing-masing layer itu terlihat. Ya. Kalau base map itu kebetulan di sini base map-nya di DIS base map itu pasti diletakkan di paling bawah ya.
di DIS 2, jadi nggak ada masalah. Oke, ini contoh saja ya. Contoh bagaimana. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Jadi Bapak Ibu kan sudah mempersiapkan itu ya, apa namanya, setiap fasilitas kesehatan ada titik koordinatnya. Jadi itulah sekarang inilah yang kita pakai untuk memvisualisasikan dari titik koordinat dari apa ya, dari fasilitas kesehatan tersebut. Lalu kemudian sebenarnya ada data per fasilitas kesehatan ya. Nah, ini ada kelemahan nih di DIS2. DIS2 tidak bisa mengkombinasikan antara titik koordinat dengan boundaries. Maksudnya gini, jadi kalau kita fasilitas kesehatan itu sudah menggunakan titik koordinat, itu kita tidak bisa jadi kita harus hanya bisa memilih apakah org unit itu mau pakai boundaries atau mau pakai titik koordinat, tapi kita nggak bisa milih dua-duanya. Gitu. Jadi kalau logikanya itu gini, kalau dia wilayah kerja itu kan harusnya kan pakainya boundary ya, jadi poligon ya, wilayah kerja. Contohnya umpamanya kabupaten, desa itu kan wilayah apa namanya ada boundary-nya. Tapi kalau fasilitas kesehatan itu pakainya titik koordinat, itu rekomendasinya. Nah, walaupun faktanya di lapangan bahwa setiap fasilitas kesehatan, terutama puskesmas ya, puskesmas itu punya wilayah kerja. Wilayah kerjanya adalah desa, ya. Sayangnya kita harus hanya bisa memilih satu nih untuk yang org unit puskesmas atau fasilitas kesehatan, kita hanya boleh mau pakai koordinat atau wilayah kerja gitu. Nah, rekomendasinya adalah titik koordinat, ya. Jadi untuk setiap fasilitas kesehatan, karena fasilitas kesehatan ada rumah sakit kan nggak punya wilayah kerja, ya kan. Lalu kemudian ada laboratorium klinik, ada dokter praktek mandiri, ada klinik, ada ini, dan mereka kan sebagian besar tidak punya wilayah kerja ya, tidak seperti di puskesmas. Nah, sehingga gimana solusinya kalau umpamanya saya ingin pakai wilayah kerjanya puskesmas, ya salah satunya mungkin bisa menggunakan peta kecamatan. Jadi kita nambah apa namanya, satu level lagi di bawah kabupaten, kecamatan. Tapi konsekuensinya fasilitas kesehatan itu harus semuanya di bawah kecamatan ya, supaya nanti konsisten antara satu sama lainnya. Nah, ini akan sulit untuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit itu kan, ya walaupun dia tidak punya wilayah kerja, tapi dia punya alamat. Nah, alamatnya itulah yang nanti akan menjadi apa namanya, menjadi eee, wilayahnya dia di mana gitu, di kecamatannya dia di mana. Terus kemudian, berikutnya adalah, yang memungkinkan lagi adalah desa, jadi wilayah kerja desa. Jadi di bawahnya, kecamatan tidak dipakai ya, jadi di bawa di an dari kabupaten itu langsung Vaskes. Nah, tetapi bagi puskesmas karena dia ada wilayah kerjanya, di bawah puskesmasnya itu ada desanya. Nah, seperti ini, di gambar ini yang titik merah tengah ini yang di puskesmas apa nih? Manggis 1 ya. Puskesmas Manggis 1 itu punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 wilayah kerja ya. Nah, ini 6 wilayah kerja. Nah, kita bisa membuat grouping nanti di mana ya, di organization unit ya, grouping. Jadi, grouping wilayah kerjanya Puskesmas Manggis terdiri dari sekian desa, nanti grouping, wilayah kerjanya Manggis 2, wilayah kerjanya si Demen, wilayah kerjanya Puskesmas Selat, wilayah kerjanya Puskesmas Karangasem. Jadi, kita bisa membuat, grouping supaya nanti pada saat kita memvisualisasikan yang keluar itu adalah, satu grup wilayah kerja itu. Tuh, cuman tidak bisa pakai nanti ada banyak constraint juga, ada banyak kelemahan-kelemahan juga ya. Nah, karena datanya itu per fasilitas kesehatan, dia tidak akan tercermin di dalam poligon ini. Kayak tadi kan ada ini ya, ada namanya peta tematik ya. Nah, peta tematik itu hanya keluar jika
jika datanya itu memang dimasukkan pada level yang sama atau level di atasnya. Ya. Jadi kalau kita memasukkan data per puskesmas, ya ini nggak akan keluar nih peta tematik per desanya nggak akan keluar. Karena datanya itu di entry di level puskesmas. Nah, bagaimana kalau umpamanya peta tematik desa ini bisa keluar gradasi warnanya? Ya datanya harus kita masukkan per masing-masing desa. Ya. Nah, supaya nanti ada gradasi di sini. Nah, yang akan kita exercise-kan adalah nanti karena data itu dimasukkan di level puskesmas dan kita tidak bisa memvisualisasikan peta gradasi per puskesmas, maka yang bisa kita lakukan adalah gradasi peta tematik untuk kabupaten level di atasnya. Sehingga kita perlu mempersiapkan peta peta boundariesnya ya, boundaries dari kabupaten ya. Ya syukur-syukur kalau nanti ada peta boundariesnya provinsi karena itu otomatis. Kalau ke agregasi ke atas itu kan otomatis ya, jadi nggak perlu khawatir ya. Kemudian peta nasional, tapi kalau peta nasional kayaknya jarang dipakai ya. Biasanya petanya itu ya provinsi ya untuk melihat. Kalau peta tematik, kalau gambar kayak gini kan ya kita harus lihat per ini ya, per batas-batas wilayah ya. Kalau provinsi ya nanti semuanya jadi hijau atau semuanya jadi kuning ya. Kalau provinsi nasional ya, nasional semuanya jadi hijau, semuanya jadi kuning ya nggak ada maknanya. Tapi kalau kita bisa melihat per provinsi atau per kabupaten itu akan lebih bermakna ya, karena mana sih kabupaten yang kuning, mana sih kabupaten yang hijau, mana sih provinsi yang kuning, mana sih provinsi yang hijau. Ini mungkin lebih bermakna. Nah, tapi kita tidak bisa sampai level di bawah itu ya untuk kasus yang nanti akan kita lakukan. Oke, dari sini mungkin ada komentar, ada pertanyaan terkait dengan konsep dari peta. Oke, nah kalau tidak ada, hari ini pertama kita harus mempersiapkan petanya dulu ya. Kalau kemarin kan Bapak Ibu sudah memasukkan data loh, datanya kan sudah ada, jadi ya gampang lah nanti kita visualisasikan data itu. Indikator juga sudah ada, lalu kemudian visualisasi dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabuler, dalam bentuk apa lagi ya, grafik tabuler ya, grafik itu bisa macam-macam ya, yang sudah Anda lakukan itu sudah ada. Nah terakhir ini visualisasi dalam bentuk peta. Yang pertama sesi awal ini nanti kita mencoba untuk mempersiapkan petanya dulu supaya nanti bisa masuk ke dalam aplikasi DIS 2. Nah, kita membutuhkan bantuan software Quantum GIS dan juga aplikasi Notepad ya. Notepad itu nanti untuk mengedit dari file GML-nya ya. Supaya nanti bisa diimport ke dalam DIS 2. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah nanti memvisualisasikan setelah boundariesnya itu ada ya, ini salah satu saja. Oke, kita mulai dari coba kita buka dulu, silakan dibuka aplikasi ya trainingnya ya DIS 2 ya. Jadi hari ini sampai dashboard nggak ya, Mas Rio? Tidak, Pak. Hanya peta saja. Dashboard minggu depan. Ya. Ya. Jadi ini dashboard belum ya, jadi masih kosong ya. Tapi Bapak Ibu sudah buat ini ya, buat grafiknya sudah ada, terus kemudian tabulernya udah ada. Nah sekarang kita perlu satu lagi peta ya.
peta, nanti fitur-fitur yang akan kita pakai untuk visualisasi peta nanti ada di aplikasi di apps Maps ya, nih Maps ya. Dulu ada namanya GIS tapi sekarang diganti Maps. Lalu kemudian yang fitur yang lain yang perlu kita yang akan kita pakai adalah import export ya, import export peta GML yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan, kita ada contoh peta nggak ya? Bapak Ibu punya contoh peta nggak ya? SHP ya? Nggak punya ya? Coba saya cek. Ada nggak ya? Peta, contoh peta peta kabupaten. Bentar. Oh, nggak punya saya. Bentar ya. Saya petanya provinsi. Mas Rio punya peta kabupaten nggak ya yang nasional ya? Saya ada Pak yang SHP-nya kabupaten, cuman tadi saya waktu ngekspor, ya mungkin saya tunjukkan dulu ya Pak ya. Boleh. Petanya. Ya, sudah muncul ya Bapak Ibu untuk petanya. Jadi ya, ini DIY ya Mas ya? Yang nasional ada nggak Mas? Oh ya, sebentar. Ini kebetulan tadi saya baru ekstrak Mas. Saya Soalnya yang DIY nanti saya akan menyampaikan yang untuk DIY, contohnya DIY, cuman yang kabupaten ada berapa, punya saya lama ya, jadi kabupatennya masih 290 sekian. Harusnya kita, kok 200, 490 sekian. Jadi ya. Nah ini Pak. Oh ya, bisa dilihat di itu Mas, di ya, datanya ada berapa record? Oh maaf, ya itu ada, mungkin scroll ke bawah ada berapa record? Oh record. Mungkin yang tempat saya masih berantakan Pak, nggak tahu saya mungkin sumbernya yang kurang belum pas, cuman ya ini. Banyak banget Mas. Ini mungkin karena belum di cleaning ya Pak ya, jadi masih ada beberapa koordinat yang masih kosong seperti ini. Oh iya itu. Ya 1.400 ya. Sebentar saya cari. Saya cuma lupa meletakkan di mana. Ada sekitar 14.000 kabupaten yang terdaftar di sini. Enggak lah, kalau kabupaten kita adanya cuma 500 ya sebenarnya, 514 ya. Itu kayaknya aslinya itu peta, bisa saja peta kecamatan bisa ya, aslinya, tapi sudah mulai diekstraksi menjadi peta kabupaten. Oh ya, mungkin sembari Pak Kwade mencari, saya mau menambahkan untuk teman-teman yang menggunakan mungkin laptop atau PC yang berbasis Mac itu tidak bisa diinstal Notepad++, tidak ada versinya, bisa menggunakan Atom untuk HTML editornya. Nah, jadi nanti misal teman-teman ada yang mau mencoba, bisa menggunakan tadi berbasis Mac OS gitu, bisa menggunakan Atom untuk editornya.
Kalau untuk teman-teman yang menggunakan, Bapak Ibu yang menggunakan Windows tadi, bisa disarankan menggunakan yang Notepad++. Ya, saya nggak punya apa ya, ya kelamaan nanti nyari-nyari. Oke, langsung aja ya, nggak kita pakai contoh pertanyaan dari gini aja Mas, apa namanya ini gini Mas, di ini Mas apa di datanya tadi di apa di tabuler tadi bisa diklik. Ya. Terus kemudian yang di kabupaten diklik, itu ada kolom kabupaten itu kita klik saja. Ya, terus yang diklik sekali lagi aja Mas. Nah, itu mulai dari oke. Atau di filter saja, Pak? Di ekstrak sih sebenarnya, di ekstrak, tapi yang diekstrak itu yang unik ini, close saja dulu, terus kemudian di close saja dulu. Terus klik kanan, petanya itu di, nah itu terus export. Ya, saya lupa nyaman. Ini mau diapakan? Jadi kita harusnya ya nggak usah deh, nanti aja kelamaan. Ya. Kita pakai DIY aja. Silakan dicek di chat, itu ada, saya barusan memberikan kabupaten SHP file ya dalam bentuk zip di DIY ya, kabupaten di DIY. Tapi nanti nggak usah di ini ya, karena kita mengimportnya cukup sekali saja ya, dan nggak perlu diimport ya, tadi untuk latihan aja. Oke, nah setelah setelah di-download, itu kemudian diekstrak di salah satu folder yang Anda ketahui. Terus kemudian setelah itu silakan buka aplikasi Quantum GIS-nya. Nah, saya akan mendemokan. Saya skip dulu. Jadi ini aplikasi GIS-nya, Quantum GIS. Quantum GIS free ya, jadi ini lumayan powerful dan banyak dipakai untuk kesehatan masyarakat, epidemiologi, terus kemudian ini banyak menggunakan Quantum GIS, dan dia selalu update terus ya. Jadi ada mungkin di tempat saya mungkin versinya 3.10 ya, di tempat Anda mungkin versinya 3. berapa gitu ya, lebih ini ya, lebih tinggi ya. Oke, sini mungkin buka saja blank dokumen ya. Jadi kalau di blank dokumen ya ada tanda ini blank dokumen kayak gitu.
Terus yang harus dilakukan adalah menambah layer ya. Jadi add layer, vector layer. Nah, layernya itu dari yang sudah Anda download sebelumnya tadi. Jadi di mana, di directory mana, source-nya di mana. Umpamanya bentuknya file, source-nya tadi ada di folder apa. Terus pilihlah yang .shp ya, shapefile ya, SHP itu namanya shapefile. Karena di dalam satu folder Anda ada banyak nih, ada CPG, DBF, PLJ, DPJ, QPJ, SHP, SHX ya. Nah, pilih saja yang SHP ya. Atau kalau mau gampang itu ya drag and drop ya. Jadi kalau saya punya ininya, punya data apa namanya SHP-nya di sini ya saya tinggal drag and drop aja ke yang SHP-nya, drag and drop ke Quantum GIS ya. Ini contohnya sudah. Kita ada berapa nih? Satu di DIY ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 boundaries ya, boundary kabupaten kota. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Satu, bahwa format yang bisa dibaca oleh DIS 2 itu adalah pola yang Geographic Markup Language atau GML. Markup language itu yang ya karena ini kan berbasis web ya. Kalau SAP ini kan bukan berbasis web ya. Sehingga untuk yang berbasis web dia formatnya memang standarnya adalah GML. Jadi dari kalau kita masuk ke satu website tertentu itu umumnya pakai GML semua itu yang dia menampilkan peta ya. Nah, karena file ini adalah SHP, maka kita harus merubahnya, merubah formatnya dari SHP menjadi GML. Kalau di sini paling gampangnya ya diklik di nama layer petanya ini, kemudian klik kanan, di situ ada export ya. Lewat atas juga bisa, di sini ada apa ya, saya lupa di sini di mana ininya, export sini kalau nggak salah ya. Atau di file, project ya, di project sini. Project, terus kemudian export ada nggak sih? Atau save as ya? Oh nggak ada ya? Oh ini exportnya. Ada export. Ya. Oh bukan ini, bukan yang ini. Saya lupa. Save as kalau nggak salah. Oh nggak juga. Saya lupa. Tapi ya salah yang paling gampang tuh biasanya saya pakai sini export save feature as. Ya, jadi nah di sini ada beberapa apa namanya beberapa isian ya. Yang pertama bahwa kita dari SAP kita mau merubah menjadi Geography Markup Language atau GML ya. Terus file name-nya ya kita bikin aja file name-nya umpamanya peta Kabupaten DIY ya. Save kayak gitu ya. Di folder mana jangan lupa ya foldernya di mana ya, ada yang tahu ya foldernya masing-masing komputer ya. Terus format CRS-nya itu kita pakai yang EPSG 4326 atau WGS 84. Ini penting nanti pada saat ini sebenarnya apa ya, hanya kayak region-region kayak gitu ya. Ini tuh Indonesia itu di region antara lintang apa, bujur mana itu pola-pola ini. Saya juga nggak terlalu paham ya tentang EPSG ini, tapi konsepnya itu adalah pola ya, pola lokasi. Terus yang encodingnya UTF-8, nama yang harus ada di masing-masing field itu biasanya kalau di tempat kayak Mas Rio tadi ada variabelnya banyak ya. Oh, variabelnya banyak sekali di sini. Jadi kita cukup mengambil 1 atau 2 variabel ya, karena variabel ini yang nanti akan kita ganti atau kita ubah ya. Kalau sudah, kemudian klik add save to map, ini bisa kalau dicentang ini supaya untuk membuktikan bahwa apa yang sudah Anda lakukan itu berhasil atau tidak. Klik OK. Lalu kemudian akan muncul, oh ini sudah muncul. Jadi yang aslinya ini, kemudian kalau setelah kita konversi menjadi GML dan kita visualisasikan di Quantum GIS, ya warnanya yang hijau. Ya berarti data itu atau petanya sudah dirubah, ya berubah menjadi GML. Ya. Ini kalau gitu saya remove dulu. Ya. Oke. Nah,
setelah ini merubah menjadi JML, maka yang perlu kita lihat lagi adalah kita harus memastikan bahwa ya tahu ya kalau mengintegrasikan data antara satu tabel dengan tabel yang lain itu ada variabel yang sama persis dengan yang ada di DHIS2. Nah, kebetulan DHIS2 menggunakan 3 pola ya. Yang pertama adalah pola code atau CODE ya kalau di organization unit. Sini maintenance ya. Supaya bisa digatuke atau digabung ya. Nah, kalau kita lihat organization unit DIY katakanlah Bantul itu ya, atau mungkin di sini DIY. Nah, dia bisa menggunakan code ini. Nah, ini kebetulan kosong ya. Atau name ya. Name tidak spesifik karena apalagi kalau desa ya. Desa itu nama yang sama itu bisa banyak sekali ya. Atau UID-nya. UID itu unique identification yang dikeluarkan atau di-generate oleh sistem. Kebetulan ini code-nya nggak ada, kosong. Nama ada, oke, tapi nama tidak direkomendasikan karena tidak spesifik. Kemudian yang direkomendasikan adalah UID atau code tadi. Ya, UID-nya Anda bisa lihat di sini di titik 3 ini, terus kemudian show details. Ya. Nah, UID-nya yang mana? Yang ini. Ya, UID-nya. Nah, jadi kita bisa pakai nama, tapi harus persis ya. Kalau nama itu kalau Bantul ya B-nya huruf besar ya B-nya huruf besar. Gunung Kidul kalau tidak dipisah ya tidak dipisah. Kulon Progo kalau terpisah sama ada P-nya huruf besar ya seperti itu. Namanya harus sama persis ya. Tuh. Nah, bagaimana? Apa kepentingannya ini? Kembali ke file yang sudah terkonversi menjadi JML. Ini punya saya sudah di sini ya, peta kabupaten underscore DIY JML. Ini yang kemudian kita buka menggunakan tools editor ya. Tools editor itu yang kemarin saya rekomendasikan Notepad++ atau mungkin yang di Max itu beda ya. Saya klik kanan terus open with Notepad++, maka akan muncul apa ya? Ya kayak teks seperti ini ya tadi encodingnya UTF-8, terus kemudian di sini ada Bantul, ada Gunung Kidul, ada Kota Yogyakarta, ada Kulon Progo, ada Sleman ya. Dan di sini ada nama tadi kabupaten ya. Di tabel-tabel tadi kan ada kabupaten ya tadi ya pas kita lihat di petanya tadi. Kalau lihat di petanya sini distrik sud. Oh sorry. Centangnya itu Pak mungkin. Oke. Oh, ini sudah. Salah. Nah, kalau lihat di sini open attribute table, ini nama kolomnya. Di sini ternyata attribute table-nya hanya ada nama kolom namanya kabupaten. Nah, kabupaten ini akan muncul di sini ya. Nah, di sini. Kabupaten. Nah, karena tadi si siapa namanya tadi? Si DHIS2 itu hanya mengakomodasi name, code atau UID ya. Kita bisa saja pakai name karena Bantul itu ya tidak ada nama lain selain cuman Bantul itu ya. Jadi tapi harus kita gantinya begini. Kabupaten, semua teks tentang kabupaten kita ganti name ya. Sini juga tapi dengan catatan ya bahwa ya saya bisa saya control find ya gitu ya, kabupaten replace with name ya, replace all ya, terus jadi saya ganti dengan name ini. Nah tapi harus diperhatikan Bantul ini huruf depannya B, Gunung Kidul ya dia tidak terpisah. Kota Yogyakarta tadi bukan kota ya tapi Yogyakarta ya namanya ya kalau dilihat di DHIS2 ini ya, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Yogyakarta. Jadi kita harus sama
menunjukkan persis ya teks maupun spasi huruf besarnya. Ini kalau kita pakainya name karena harus spesifik ya. Atau sebenarnya saya bisa saja pakai UID gitu ya. Jadi kalau mau pakai UID ini bisa di copy terus kemudian ditambah Ctrl C, Ctrl V ya. Tapi ininya tag-nya itu kita ganti UID ya. Lalu kemudian sini juga sama UID ya. Bantulnya kita ganti dengan kode ID-nya si Bantul. Sini tengahnya ini kita ganti gini. Nah, kira-kira begitu. Jadi prinsipnya adalah bagaimana mencocokkan antara variabel yang ada di peta GML dengan variabel yang ada di DHIS2. Nah, sehingga pada saat kita import itu dia DHIS2 bisa membaca. Yang dibaca oleh DHIS2 apa? Ya antara salah satu ini bisa UID, bisa name atau bisa code ya. Jadi kalau mau dipakai sini juga code ya. Code. Karena kalau Bantul itu saya hafal code-nya adalah 3402. Tapi syaratnya bahwa di DHIS2 kode Bantul itu juga harus diisi 3402 gitu ya. Jadi harus diisi, jangan sampai nggak diisi. Kalau nggak diisi nanti nggak kebaca juga, sama aja ya. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kepentingannya mencocokkan antara peta dengan ini. Ya, karena kita sudah pakai name, name itu sudah yakin kita bahwa ini sangat unik ya, tidak ada yang duplikasi. Ya kita pakai name saja. Ini dihapus saja cukup. Ya, tinggal diganti yang kabupaten tadi dengan name. Oke, kita save. Nah, setelah kita save itu ya kalau mau ditutup dulu ya boleh. Tutup dulu ya. Bisa. Terus kita kembali ke aplikasi DHIS2. Tadi yang fitur yang kita pakai adalah fitur import ya. Import ekspor. Nah, di sini sudah ada karena kita mau mengimport ya. Kan kelihatan ya ikonnya itu ada GML import itu ya. Jadi klik saja GML import, lalu kemudian choose file yang GML yang sudah Anda edit tadi. Ini ya, terus ini GML file. Oke. Terus kalau mau ngetes dulu ini di dry run itu di ngetes dulu ini sebenarnya masuk atau enggak ya. Kalau nggak ada, biasanya kalau ada error dia muncul warning. Tapi kalau nggak ada error, saya import. Kalau nggak ada error biasanya ya sukses ya. Kemungkinan sih sukses ya kemungkinan. Setelah itu ya sudah pakai yang tanpa dry run. Kalau memang sudah oke, tidak ada error, pakai yang dry run no, terus kemudian klik import seperti biasa. Seperti kemarin sudah pernah ini ya, sudah pernah data import toh, pakai CSV ya. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian untuk ngeceknya gimana? Ngeceknya bisa menggunakan apps tadi, apps-nya Maps. Ya, saya klik Maps. Terus kemudian nah ini layernya kebetulan yang untuk base layernya adalah OSM Lite ya. Saya tambahan add layer, di situ ada boundaries ya. Klik boundaries, terus kemudian tadi kita lihat itu ada di DIY dan levelnya itu adalah level 3 nasional, provinsi, level 3 kabupatennya. Terus kemudian langsung saya add layer, ya baru kelihatan. Oh DIY-nya masuk. Nah ini nanti akan kalau mau menampilkan tematik, umpamanya indikator ya, saya ambil indikator grupnya kemarin apa ya namanya, infocus ya. Fokus, Pak. Terus indikatornya cakupan BCG, terus kemudian periodnya 2000 yearly, terus kemudian 2019 ya,
sama itu, terus kemudian organization unitnya saya ambil yang di DIY, levelnya level 3, terus filter nggak ada ya, nggak ada, saya coba add layer, semoga bisa ya. Ya, bisa. Kulon Progo nggak ada ya, punya Puskesmas Kulon Progo sama kota kosong ya memang ya. Tidak ada datanya ya, jadi yang ada datanya adalah yang ini. Nah, gradasinya sudah otomatis karena by default dia 5 gradasi. Nah, sebenarnya kita bisa ganti menjadi 2 gradasi ya, umpamanya edit layer, terus stylenya ini hanya kelasnya kita ganti berapa, 3 saja ya umpamanya. Sebenarnya ini bisa pakai apa namanya, yang predefined ya, predefined pakai legend ya, sesuatu legend yang kita buat sebelumnya, tapi kayaknya sementara nggak usah dulu. Jadi ada 3, yang ini 11 sampai 50 berapa, 50 sampai ini cakupan imunisasi BCG-nya tahun 2019 ya. Ini salah satu contoh saja. Kalau mau nambah layer lagi titik koordinat namanya fasilitas ya. Tapi ini sudah ada ya website-nya. Terus kemudian di DIY levelnya adalah karena puskesmas itu level 4. Terus kemudian saya klik layer ya, kelihatan ya. Jadi ini kebetulan ini ada di kota ya. Ini kota tuh Mergangsam. Oh ya, ada yang di kota. Ada yang di kota tapi nggak ada datanya ya kotanya. Kemarin uji coba Pak yang Mergangsan itu. Oh oke. Yang nggak ada datanya. Jadi yang Iya. ada datanya cuman Bantul, Gunung Kidul, Gunung Kidul, Sleman. Sleman pun juga cuman ada 1 puskesmas. Oh ada 2. Umbul Harjo. Enggak nih, Umbul Harjo kan punyanya kota ya. Iya. Oh tapi titik koordinatnya masuk ke Sleman ya. Nih. Kemarin waktu koordinatnya yang di peta mungkin kurang pas saja. Ya, koordinat di peta. Jadi ini bisa kita ganti nanti apa namanya, puskesmas kota gede ini dan kasihan Bantul. Ini nanti bisa kita ganti di organization unit ya. Jadi ini contoh-contoh saja untuk memvisualisasikan peta. Oke, baik. Mungkin ada yang mau mencoba untuk mengkonversi peta GML, tapi nanti nggak usah diimport ya, karena kalau pakai data DIY karena sudah ada ya. Ini cukup sekali saja. Jadi kalau Bapak Ibu punya SHP dari kabupatennya sendiri, lalu kemudian mau mencoba untuk mengkonversi menjadi GML itu bisa, atau mau mencoba Quantum GIS-nya juga bisa. Silakan kalau ada yang mau bertanya ataupun mau mencoba kemudian kita pandu itu boleh, silakan. Mau bertanya Pak, ini saya gagal error waktu itu GIS-nya. Bisa di share, mungkin bisa saya pandu kalau bisa. Ini. Ya, no matching object for given reference identifier was UID. Itu kan UID ya. No matching given. Nah, ini kalau error kayak gini karena nggak cocok antara unique ID yang di GML sama unique ID yang ada di DHIS2. Di file GML-nya coba bisa dibuka file GML. Bentar. Berarti di pakai notepad itu ya Pak? Betul, maaf. Ini yang Bantul tadi saya utak-atik sih ini. Name itu di-delete aja itu yang ID kalau sudah pakai name ya salah satu ya, maksudnya name. Oh, ini nggak usah. Bantul itu kok Bantul kayaknya bukan. UID bukan ID, Mbak. Ctrl Z. Nah, namanya UID. UID, unique ID. Ini gini. Yes. Tapi betul itu ininya NMYN benar nggak? Bentar. Dari organization unit. Maintenance. Maintenance ya. Terus organization unit, klik ya DIY.
Bukan itu Banten. Oh iya Pak, salah di situ Pak. Klik dulu yang di DIY, ya baru lihat Bantul. Nah, Bantulnya dilihat Oh iya. detailsnya. Nah, itu ID-nya jangan salah ya, supaya nanti dia match ya. Nah, itu. Ya. Nah, itu kan itu tuh, yang bawah belum tuh. Coba lihat lagi yang di JML-nya. Nah, yang Gunung Kidul kok nggak diganti, masih kabupaten. Harusnya name. Control find aja, Control F coba. Itu di Control Z dulu sebaiknya. Itu kehilangan. Nah, Control F. Sekarang Control F. Cari kabupaten huruf besar, jangan lupa. Replace with name. Replace all. Oke, close. Ya. Terus lihat bawahnya lagi. Setelah Gunung Kidul apa? Kota Yogyakarta apa ada namanya Kota Yogyakarta? Coba cek di DIS 2. DIS 2, klik yang DIY. Klik yang DIY. Nah, ya Gunung Kidul, Kota Yogyakarta nggak ada ya. Adanya Jakarta. Berarti ya kita harus persis gitu ya. Nah, Kulon Progo sudah benar belum itu? Kayaknya belum. Ya resikonya pakai name itu memang harus persis ya, sama persis ya, nggak boleh beda. Oke, kalau sudah ya di save aja, Urutannya nggak apa-apa ya Pak? nggak masalah. Dia akan membaca itunya, membaca tag-nya itunya, tag-nya dari ORG itu. Coba di import. GML, terus yang dry run aja ya, tapi ya. Nah, GML, karena sudah ada petanya itu. Ya, kalau nggak ada notifikasi berarti itu sudah terbaca ya. Nah, sama halnya dengan nanti kalau Bapak Ibu nanti ingin membuat di kabupatennya sendiri-sendiri ya, karena ada banyak kabupaten ya. Cuman data kabupaten SHP-nya ya kita belum punya tuh. Coba nanti saya cari ya kalau ada ya. Atau mungkin Mas Rio bisa dikasihkan ke saya, Mas Rio, nanti saya olah itunya. Oh ya, baik Pak. Saya kirimkan ke chat. Nanti saya olah, terus kemudian nanti share lagi ke Bapak Ibu. Coba, oh ya, kalau seandainya ya, oh saya itu hanya ingin kabupaten mau saya itu hanya ingin kabupaten Bantul saja gitu loh umpamanya ya. Saya nggak mau kabupaten yang lain gitu ya. Karena ada nasional loh umpamanya saya kasih Anda nasional, tapi saya hanya milih yang punya saya saja umpamanya. Ya, yang lain dihapus gitu loh. Jadi yang ini kan ini satu ini ya. Satu poligon. Nah, dari JML ini sampai /JML ini adalah satu poligon. Nah, sehingga saya hapus saja yang ini, yang JML yang lain saya hapus. Tapi jangan semuanya dihapus, ya hati-hati ya. Sama hanya sampai sini. Ini. Jadi ingat tag-nya itu loh, ada tag pembuka ini JML, ada tag penutup ini JML feature members. Ini tag penutup. Nah, kita harus hapus semuanya sini. Tapi jangan kelebihan hapusnya. Jadi saya hanya pakai yang Bantul saja. Nah, maka nanti pada saat kita import itu ya hanya yang Bantul saja yang akan terimport. Gitu. Jadi enggak semuanya. Nah, nanti akan saya coba kasih saya olah dulu, terus kemudian saya kasih petanya SAP yang satu Indonesia. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengkonversinya itu ke JML, tapi nanti pada saat mengimport pilih yang ada namanya di DHIS 2. Karena kalau nggak ada namanya ya nggak akan diimport loh, kok nggak ada kok gitu kabupatennya, ya kan? Syukur-syukur kalau nanti bisa hanya kabupaten Bapak Ibu saja, nggak usah kabupaten yang lain ya. Nah, tempat Bapak Ibu saja. Dan cara gimana ya? Di
delete sisanya gitu loh, diambil yang seperlunya. Tapi jangan lupa ya, di sini ada tag pembuka sama tag penutup itu harus ada. Atasnya jangan dihapus, ya. Atasnya dihapus nanti nggak bisa ke-import. Bawahnya ini juga jangan dihapus, paling bawah ini. Karena ini juga tag penutupnya untuk semua. Gitu. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, ya kalau tidak ada, tadi dikirim kemana Mas Rio? Sudah Via saya kirim via WhatsApp, Pak. WhatsApp, oke. Oke, saya olah dulu ya yang dari Mas Rio, terus kemudian nanti saya share ke Bapak Ibu peta SHP untuk Indonesia ya, se-Indonesia. Tapi setelah itu ya silakan nanti dikerjakan di rumah untuk tempat masing-masing untuk mengimport peta yang belum ada di situ ya, peta kabupaten yang belum ada di dalam DIS 2. Nah, sambil Mas Rio mungkin menyampaikan tentang bagaimana melakukan visualisasi ya Mas Rio ya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, saya mohon izin untuk share screen. Jadi sebenarnya tadi sudah dikupas ya sama oleh Dr. Guardian terkait dengan peta ini atau maps ini. Gitu. Mungkin hanya saya menambahkan sedikit saja. Nah, tadi seandainya Bapak Ibu tadi sudah berhasil menambahkan peta, tadi menggunakan bantuan tools Quantum GIS, diekspor kemudian diimport, tadi seperti yang juga sudah dicoba oleh Pak Gaby juga, terutama teman-teman atau Bapak Ibu yang menggunakan laptop sendiri atau PC sendiri. Nah, itu kan siapa tahu DI-nya belum terisi. Nah, itu juga bisa dicoba dengan cara yang tadi. Gitu. Nah, sebenarnya ya kalau sudah ada sih tinggal pakai map saja ya, cuman karena kebetulan kita masih kosongnya DS2-nya, jadi kita harus menginstal peta sendiri. Nah, untuk masuk ke Maps tadi sudah ditunjukkan, ketikkan saja modul Maps di sini. Nah, dulu memang ada GIS, cuman sudah dihapus dan bukan digantikan, lebih menggunakan fitur yang Maps ini. Nah, untuk layer yang pertama tadi sudah dijelaskan juga, yaitu adalah basic layernya. Jadi layer yang paling dasar di sini tadi ada pilihannya, ada OSM Lite, OSM Detail. Nah, OSM Lite ini dia lebih menunjukkan ke mungkin kalau di sini negara-negaranya gitu ya, nama-nama label negaranya. Jadi nanti saat kita memunculkan peta itu lebih clean, tidak terdistraksi oleh hal-hal yang lain. Kalau misal kita mau menggunakannya detail gitu ya. Oh maaf, memunculkan saya. Nah, yang pintu itu juga sama. Nah, jadi tergantung dari tujuan membuat petanya. Apakah memang kalau seandainya kita ingin menunjukkan peta tematik, event gitu ya, kemudian facility, itu akan lebih cocok menggunakan OSM Lite. Jadi yang benar-benar clean gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke data yang dimunculkan di peta. Tapi kalau nanti kita membuat peta yang terkait dengan detail petanya dan sebagainya gitu ya, pakai yang detail atau mungkin yang berdasarkan ingin menunjukkan jalan gitu, menggunakan yang finger juga dan sebagainya. Nah, biasanya kita menggunakan yang OSM Lite, jadi yang clean saja. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu akan lebih fokus saja ke peta-peta. Di sini ada banyak sekali tadi sudah dijelaskan, misal ada peta temperatur gitu, misal untuk menunjukkan suhu di beberapa daerah gitu, juga bisa tingkat hujan, presipitasi, kemudian juga ada ketinggian, elevation dan sebagainya. Nah, untuk DS2 ini, terutama dengan data-data yang kemarin Bapak Ibu sudah entry, itu kita akan lebih banyak menggunakan yang tematik, facility, dan boundaries gitu. Nah, kalau tadi event layer tadi ya, yang kasusnya tadi adalah kasus gigitan gitu, yang di Bali tadi kasus gigitan hewan penyebar rabies itu adalah event layer. Jadi datanya itu ditentukan berdasarkan data kasus individu. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin kan mengentry datanya agregat ya, jadi jumlah bayi yang diimunisasi, gitu, jumlah bayi lahir gitu kan sudah dalam bentuk agregat. Nah, nanti kita akan menggunakan peta tematik. Untuk tahapannya bebas Bapak Ibu mau menunjukkan peta yang menggunakan layer yang mana dulu kita sebutannya gitu. Nah, tapi kalau mungkin kita sarankan yang pertama kita boundaries layer dulu. Nah, boundaries layer ini adalah dia menunjukkan garis batas wilayah tadi ya. Misal desa gitu. Jadi dia akan menunjukkan tadi batas wilayah desa satu dengan desa yang lain. Dibatasi dengan tadi garis berwarna hitam. Jadi kita bisa tahu nih perbedaan desa A dengan desa B gitu ya. Kalau misal kita masih pakai OSM Lite kan sebenarnya juga bisa ya. Ini kebetulan negara ya. Nah, di sini juga sudah ada boundaries layernya, cuman kan
tidak terlalu jelas gitu. Nah, kita makanya ada fungsi boundary layer ini. Jadi benar-benar membatasi menggunakan warna yang berbeda, yaitu adalah warna hitam, garis, biasanya wilayah administrasi ya tadi. Wilayah administrasi perbedaan dari satu ke wilayah administrasi yang lain. Nah, untuk boundary layer ini tadi yang sudah dicontohkan, ditambahkan pada level kabupaten. Itu juga bisa nanti level desa gitu ya. Kalau level desa sudah diimpor, otomatis dia akan ke level-level di atasnya. Kabupaten, provinsi, dan seterusnya nasional dan nanti seluruh satu Indonesia. Nah, sebagai contoh tadi kita ingin menambahkan yang DIY. Kebetulan di sini yang sudah ditambahkan baru DIY tadi. Jadi kita baru ini bisa mencoba yang DIY dulu. Kita lihat boundariesnya, garis batas wilayahnya atau administrasinya. Ya. Nah, di sini setelah Bapak Ibu tadi klik boundaries layer tadi akan muncul beberapa pilihan. Yang pertama adalah organisasi unit. Nah, sekali lagi konsep dari DS2 itu ada 3. Dulu ada data, what, ada periodenya when gitu ya. Kemudian where-nya adalah organisasi unit. Nah, di sini kebetulan untuk maps, nah konsep yang utamanya adalah untuk boundary layer-nya adalah organisasi unit, where-nya, di mananya. Nah, kita tujuannya mau lihat apa dulu benar di sini. Saya kebetulan tadi peta yang sudah diimpor JML-nya adalah batas wilayah di level kabupaten. Nah, saya ingin lihat kabupaten-kabupaten kota yang ada di provinsi DIY. Kita tidak perlu mengklik satu-satu. Jadi mungkin kemarin kalau tidak salah ada yang minggu kemarin itu kan ya, kalau kita pakai pivot gitu saat demo gitu dari Bapak Ibu itu masih sering menggunakan pilih satu-satu. Nah, seperti ini. Itu akan lama. Ya kalau kebetulan hanya 5 seperti ini ya di DIY ya. Nanti kalau kasusnya di Jawa Tengah, di Jawa Timur gitu kan banyak sekali kabupaten kotanya. Jadi supaya lebih mudah, yang perlu kita pilih pertama adalah level di atasnya. Saya mau menampilkan level kabupaten, seluruh kabupaten di sebuah provinsi. Makanya saya pilih provinsi di atasnya. Kebetulan saya mau menampilkan kabupaten kota di provinsi DIY. Saya klik DIY-nya dulu saja. Nah, sampai tercentang. Jadi tidak perlu klik satu-satu tadi. Bantu, kalau gitu itu akan lama. Nah, kalau DIY sudah terpilih, jangan lupa kita bergeser ke kanan. Di sini ada select levels gitu ya. Nah, kemudian saya klik select levels. Nah, di sini ada level 1 nasional, level 2 provinsi, 3 kabupaten, 4 fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, 5 adalah desa. Nah, tadi saya mau menampilkan level kabupatennya. Saya klik level 3. Nah, jadi boundaries yang akan muncul nanti, layer boundaries tadi adalah kabupaten-kabupaten kota yang terletak di provinsi DIY. Saya tidak perlu lagi mengeklik satu-satu. Itu akan lama tadi. Ya kalau kasusnya kayak Jawa Barat, Jawa Tengah itu kan panjang sekali nanti kabupaten kota. Jadi sekali lagi, saya pilih level di atasnya provinsi DIY, kemudian levelnya di sini adalah level di bawahnya kabupaten kota, yaitu level 3. Tadi ya saya klik sampai berwarna hijau muncul centangnya. Nah, di sini juga ada pilihan-pilihan yang lain. Ada select group, mungkin di sini saya menampilkan yang level puskesmas saja, atau mungkin puskesmas yang saya lupa kemana ada puskesmas yang menangani kelahiran atau apa, saya lupa. Jadi memang kita bisa bikin grup sendiri. Cuman untuk saat ini yang pokoknya yang ada di level 3 semua puskesmas, rumah sakit. Nah, gini, di level misal di level 4 gitu ya, kan ada puskesmas dan rumah sakit. Kalau seandainya kita memilih level 4, nanti di batasnya itu yang muncul adalah puskesmas dan rumah sakit. Nah, makanya di sini kita bisa bikin grup puskesmas saja atau rumah sakit saja. Fungsi dari grup ini. Kemudian di sini ada user organization unit. Nah, ini tidak perlu kita pilih. Tapi kalau kita pilih, misal di sini kita memilih mengklik main gitu ya, main. Di sini akan terhapus semua pilihan tadi yang kita pilih. Yang akan terpilih di sini adalah main. Di sini maksudnya apa? Bapak Ibu kebetulan sekarang login menggunakan akun masing-masing. Mungkin Mbak Gebi tadi menggunakan akunnya Mbak Gebi. Nah, di DS2 itu untuk kasus-kasus yang real di lapangan, itu biasanya login menggunakan akun instansi. Misal saya login sebagai puskesmas tadi, Mergangsan, saya login sebagai puskesmas Manggis tadi di Bali juga ada begitu. Nah, saat saya login sebagai lokasi tersebut, nah nanti kalau saya memilih main ini, nah nanti peta yang tertampilkan itu akan sesuai dengan lokasi di mana saya berada. Jadi untuk pembuat peta itu tidak perlu lagi misal wah saya harus membuat satu-satu ini puskesmas misal di sini DIY gitu ya, level puskesmas Kota Gede 1 2. Itu kan akan panjang sekali. Nah, kalau seandainya saya yang main ini, dia akan otomatis terpilih sesuai dengan unit masing-masing. Nah, itu ini mungkin hanya untuk tambahan saja. Tidak kenapa itu benar. Kita kembali lagi. DIY levelnya tadi,
kabupaten kota. Kemudian saya klik add layer. Nah, di sini sudah muncul garis batas wilayah administrasi dari kabupaten kota gitu ya. Boundaries layer tadi memang khusus untuk ini saja gitu ya, untuk menampilkan garis tadi batas wilayah antar org unit. Di sini kebetulan tadi levelnya adalah kabupaten kota. Di sini ada 4 kabupaten, 1 kota ya. Jadi ada 5 di provinsi DIY seperti itu. Jadi dengan membuat boundaries layer ini tujuannya kita lebih fokus. Nah, jadi kita tidak terdistraksi untuk provinsi atau kabupaten yang lain gitu, terutama mungkin yang sekitarnya Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Nah, kita sudah bikin yang boundaries layer ya. Nah, sekarang kita misal mau menampilkan dulu. Kita tadi puskesmas mana sih yang sudah terdaftar di sini. Nah, kemarin makanya di awal sekali pertemuan awal itu saat kita menambahkan org unit ya, Bapak Ibu masih ingat menambahkan koordinat ya, menggunakan Google Maps dulu kalau masih ingat, longitude dan latitude. Nah, tujuannya adalah ini. Jadi saat Bapak Ibu ingin menampilkan di mana lokasi puskesmas itu berada di peta, nah itu tadi. Makanya di awal dulu kita menambahkan longitude dan latitude-nya dulu dengan cara copy paste dari Google Maps seperti itu. Mungkin nanti bisa diingat kembali topik yang awal kemarin. Nah, di sini saya tinggal menambahkan saja namanya facilities layer ya. Jadi layer terkait dengan fasilitas-fasilitas yang sudah terdaftar, bisa rumah sakit, bisa puskesmas. Di sini kemarin kita baru menambahkan yang puskesmas ya. Tinggal klik saja juga sama dengan yang penulis tadi. Nah, di sini harus dibentuk grup set, cuman kalau iya kita buka dulu saja. Contoh grup set itu seperti apa sih? Mungkin Bapak Ibu tadi masih bertanya. Nah, kita masuk ke maintenance ya, karena terkait dengan organisasi unit. Nah, kita organisasi unit. Nah, Bapak Ibu kan kemarin membuat organisasinya di sini, membuat provinsi, kabupaten kota, puskesmas di sini semua. Gitu ya. Nah, di sini ada opsi namanya organization unit group gitu ya. Di sini jadi kita bisa mengelompokkan, misal grup puskesmas gitu. Nah, kita bisa menambahkan tadi dengan klik tanda plus tadi. Nah, kita masukkan, misal ini grupnya khusus untuk puskesmas saja nih ya. Nanti misal untuk rumah sakit juga bisa, atau mungkin untuk klinik itu juga bisa seperti itu. Jadi ini kebetulan kasusnya adalah puskesmas. Sekali lagi ada tandanya bintang, kita isikan mandatory berarti ya puskesmas gitu. Yang lainnya dikosongkan saja. Nah, puskesmas ini pastinya levelnya juga adalah puskesmas. Nah, seperti biasa kita klik Indonesia, levelnya kita pilih level 4. Karena puskesmas itu level 4 ya. Kemudian kita klik select. Nah, dia akan terpilih puskesmas yang terdaftar di DS2. Di sini saya akan otomatis tercentang gitu ya, karena puskesmas level 4 tadi ya. Jadi Indonesia level 4 gitu. Kemudian kita klik save. Kita bisa bikin yang lain grupnya, rumah sakit, klinik gitu ya, atau mungkin ada puskesmas pembantu, pustu gitu juga bisa di sini, di grup-grup sini. Setelah membuat grup, kita sekarang membuat grup setnya. Nah, ini mungkin akan sama konsepnya dengan yang kalau Bapak Ibu masih ingat yang kategori kayak gitu. Jadi kita bisa mengumpulkan lebih dari satu grup gitu ya. Jadi tadi misal kita sudah membuat puskesmas, sudah membuat pustu gitu ya. Kan biasanya puskesmas dan pustu ini bisa dijadikan satu. Nah, cara menyatukannya di sini tadi menggunakan grup set. Nah, jadi nanti kita bisa di sini mau bikin grup set ya, namanya puskesmas gitu dan pustu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja puskesmas. Ini sebagai contoh puskesmas ini adalah pustu ya. Nah, kita klik. Nah, dia di sini akan masuk pustu. Jadi di sini nanti grupnya ini terdiri dari puskesmas dan pustu atau puskesmas pembantu seperti itu. Nah, kebetulan pustu tidak ada, jadi kita puskesmas saja. Nah, ini grup set untuk puskesmas. Ini Bapak Ibu tidak perlu membuat karena sudah dibuatkan. Sudah default ya, sudah kita buatkan kemarin. Sudah sama puskesmas. Nah, makanya di sini sudah muncul. Tadi kalau kita mau menambahkan facility layer tadi, grup set, puskesmas. Nanti kalau misal tadi ya ada puskesmas dan pustu, nanti akan muncul di sini. Puskesmas dan pustu, rumah sakit, klinik gitu ya. Nah, kita pilih puskesmas. Org unitnya sekali lagi karena kita konteksnya sedang di DIY ya. Nah, saya pilih DIY. Nah, sekali lagi levelnya apa DIY? Puskesmas tadi ya, level 4. Kemudian kita klik add layer. Nah, di sini akan muncul lokasi-lokasi puskesmas yang sudah terdaftar di DS2, di org unit tadi ya. Kalau kita hover ya, pointer kita ke arah
salah satu titik itu kan akan menunjukkan nama puskesmasnya. Kebetulan mungkin di sini yang DIY masih terserah ya, ya masih tidak masuk di DIY semua, mungkin nanti bisa diperbaiki lagi. Kemungkinan kemarin waktu copy paste latitude-nya agak tergeser, jadi dia malah masuk ke daerah Bantul ya. Nah kan harusnya Kota Gede kan di daerah sini. Kota Gede itu kalau nggak salah mah di sini ya, di daerah bagian timur sini ya, Kota Gede. Nah, tapi saya ingin puskesmasnya itu ada namanya ya. Kalau kayak gini, saya harus hover dulu biar tahu nama puskesmasnya apa. Oh, ini Puskesmas Pleret. Saya nggak tahu ternyata Puskesmas Pleret di sini. Kebetulan ada ya di sini daerah namanya Pleret. Sudah ada labelnya di sini. Nah, Puskesmas Pleret. Kita bisa edit tadi, klik tanda pensil ini akan muncul saya atau tadi klik edit layer juga bisa menggunakan opsi 3 di sini atau pakai yang icon berlogo pensil di sini. Kita klik edit. Nah, di sini ada opsi namanya style. Nah, di style itu ada labels. Nah, di sini labels itu maksudnya apa? Akan menunjukkan nama puskesmas tadi gitu ya. Nah, tadi kebetulan kok tidak pakai label, tadi harus kita hover dulu baru muncul nama puskesmasnya apa. Wah, sedangkan puskesmas ada banyak sekali ya. Nah, misal kita mau lihat Puskesmas Pajangan, di mana sih Puskesmas Pajangan? Kalau nggak ada namanya kan kita nggak tahu ya, harus hover satu-satu, gitu, random. Gitu. Nah, caranya tadi gimana? Kita klik style, kemudian kita klik labels. Nah, untuk size-nya berapa? Kecil saja ya, tidak terlalu besar. Nah, ini untuk size-nya, ini mungkin kayak font size kalau di Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint, dan sebagainya. Nah, ada sebelah tadi tidak ada pilihan fontnya ya, Arial, dan sebagainya, default ya. Di sini mungkin kita bikin kecil saja, 5 saja. Kemudian warnanya juga bisa kita edit, apakah dia bold atau italic gitu ya, terserah mau bagaimana. Tapi kita buat default saja, size-nya 5. Kita klik update layer. Nah, muncul itunya, nama puskesmasnya. Tapi kecil sekali ternyata ya. Bentar kita kembalikan ke 11 tadi. Nah, sudah muncul nih nama-nama puskesmasnya. Nah, kalau di sini kan kita sekarang sudah tahu ya di mana letak puskesmas Kasihan 1, tanpa harus menghover satu-satu. Karena sudah ada namanya atau labelnya di sini. Gitu. Nah, itu tadi terkait dengan boundaries. Jadi kita bikin boundaries dulu supaya fokus daerah mana akan kita buat peta tematiknya gitu. Sudah terbentuk boundaries, kemudian kita pengen lihat puskesmasnya di mana saja tadi. Apakah datanya nanti akan kita agregasikan level puskesmas atau level kabupaten kota, tinggal kita pilih. Nah, sekarang kita tadi untuk puskesmas sudah kita munculkan, berarti kita sudah tahu nih enaknya mau dimunculkan dalam bentuk apa. Nah, yang terakhir dan yang paling penting adalah thematic layer. Kita ingin menampilkan peta sesuai dengan data yang ada. Tadi sudah dicontohkan sekilas oleh Rod Guardian. Biasanya data yang kita pilih itu adalah data indikator. Nah, data elemen juga boleh sebenarnya, cuman akan lebih bermakna sekali lagi kalau bentuknya sudah dalam bentuk indikator, persentase, rasio, gitu ya, atau mungkin jumlah, gitu ya, menggunakan indikator. Biasanya menggunakan persentase sih, cakupan, persentase, gitu ya, persentase kejadian, gitu ya. Kita pengen lihat bentuk petanya seperti apa. Biasanya visualisasi peta ini yang paling sering dipakai karena mungkin lebih colorful dan lebih enak dilihat. Gitu. Kan memang masih ingat bentuk visualisasi ada 3, tabular kemarin, pivot table, grafik, dan yang terakhirnya adalah peta. Gitu. Nah, saya pilih yang thematic. Tadi kita sudah belajar boundaries, facility, gitu. Event sama tracket ini tidak karena ini data individu. Mungkin tadi contoh sekilasnya tadi yang kasus gigitan hewan tadi. Nah, kebetulan Bapak Ibu kan kasusnya datanya adalah agregat, jumlah imunisasi gitu. Anak yang diimunisasi, bayi yang lahir gitu ya. Nah, di sini saya klik thematic layer. Nah, di sini indikator item type-nya apa sama? Ingat sekali lagi waktu kita bikin pivot dan bikin itu grafik ya, ada data, period, dan of unit. Nah, untuk item type-nya kita pilih indikator. Indikator grupnya, nah kemarin ada banyak sekali ya, teman. Di sini saya contohkan yang infocus saja. Nah, infocus kemarin sudah ada anggota indikatornya, yaitu adalah cakupan BCG, HB0, dan MR1. Gitu. Kemudian, misal saya pilih salah satu saja, saya pilih yang BCG. Nah, kemudian aggregation type-nya bisa milih apakah berdasarkan jumlah, rata-rata, atau mungkin penjumlahan dan sebagainya. Standar deviasi juga bisa. Cuman biasanya kita pilih default saja supaya tidak bingung. Karena pengen kita lihat tadi persentasenya, kita pilih by data element saja. Nah, sudah kita klik. Kemudian periodnya. Masih ingat ya kemarin ada fix dan relatif ya. Relatif itu yang bisa
otomatis berubah sesuai dengan tanggal kita sekarang. Gitu. Nah, kita mungkin pilih yang sudah fix saja karena datanya kemarin sudah dimasukkan Bapak Ibu tahun 2019. Saya pilih yearly. Kemudian tahun berapa? Nah, 2019 kemarin ya. Atau mungkin menggunakan opsi di sini juga bisa. 2019 sudah. Op unitnya, sekali lagi saya mau menampilkan data di kabupaten kota yang di provinsi DIY. Ya, saya klik saja DIY-nya, levelnya saya ganti ke level 3. Level 2 karena provinsi, level 3 kabupaten kota. Tidak perlu pilih manual lagi. Bantul, Gunung Kidul tidak perlu. Kemudian filternya, tidak perlu filternya. Kemudian stylenya, nah di sini ada automatic dan predefined. Mungkin sama seperti yang kemarin di grafik ya. Jadi kita ada kan yang namanya di peta itu kan yang akan membedakan itu adalah di sini kebetulan adalah warna yang paling pudar ke warna yang paling pekat seperti itu. Jadi biasanya warna yang paling pudar itu kan warna data yang biasanya presentasinya rendah 0 sampai 10 gitu ya, 0 sampai 5 gitu. Mungkin sekitar segitu. Mungkin gambarannya seperti itu. Nanti warna yang paling pekat itu biasanya persentase tinggi. 80, 90, 100. Nah, oleh sistem DHIS2 itu ada otomatiknya. Jadi tergantung kita. Semisal untuk kelasnya, untuk penggolongannya kita pilih 3, defaultnya adalah 5. Mau kita pilih bisa bikin 3 juga bisa, hanya 3 warna. Mungkin karena datanya banyak sekali, biar lebih terlihat perbedaannya kita pilih 9. Wah, dan ini ada 9 yang paling pekat sampai coklat tua ya. Jadi biasanya defaultnya adalah 5. Nah, di sini ada 5 warna. Semakin pekat warnanya berarti nanti persentasenya adalah semakin tinggi. Kita juga bisa bikin predefined. Di sini ada namanya legend set. Nanti tapi itu mungkin kita baca. Mungkin kalau ada yang mau berminat kita ke belakang nanti. Jadi kita bisa membuat sendiri warnanya. Untuk imunisasi mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Mbak Vivi ya untuk membantu. Untuk cakupan imunisasi misal kita bikin 2 warna saja. Di bawah 80%, 0 sampai 79 warnanya merah. 80 sampai 100 warnanya hijau. Gitu. Jadi hanya 2 warna saja. Kita bisa bikin di legend set nanti. Jadi nanti peta yang muncul hanya ada warna merah dan warna hijau. Warna merah berarti nanti persentasenya yang di bawah 80, warna hijau yang di atas 80 sampai 100. Mungkin nanti ada warna abu-abu yang di atas 100 gitu ya. Wah, itu berarti harus diselidiki kenapa. Gitu. Nah, mungkin sekarang kita pakai automatic dulu. Automatic. Di sini ada klasifikasi, ada equal interval dan equal counts. Mungkin ini saya menyampaikannya mungkin semoga bisa itu ya mudah dipahami. Jadi mungkin seperti ini dulu kita tadi sudah losses. Ini ukuran ininya tadi sama ukuran warnanya gitu ya. Ini di default saja 5 sampai 15. Nah, apakah juga pengen labelsnya juga muncul per kabupaten kota gitu? Nah, coba kalau kita tidak munculkan dulu, kemudian kita klik add layer. Nah, di sini sudah akan muncul warna-warnanya tadi ya. Berarti Gunung Kidul ini rendah ya, 11% tadi ya. Makanya dia berwarna krem atau mungkin coklat yang sangat pudar gitu ya. Nah, kemudian yang di Bantul ini agak tua sekali karena cakupannya paling tinggi. Agak warna padat ya, tadi berarti persentasenya yang paling tinggi. Kalau misal kita tunjukkan labelnya ya, label kita klik gitu. Nah, sudah muncul Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul. Mungkin lebih membantu seperti itu. Nah, kita kembali ke tadi yang equal interval atau equal counts. Jadi seperti ini. Datanya di sini ternyata nilai paling rendah adalah 11%. Nilai paling tinggi adalah 128%. Kemudian kelasnya atau klasifikasinya adalah berjumlah 5. Jika kita memilih equal intervals, maka dari sistem itu akan membuat 5 klasifikasi, 1, 2, 3, 4, 5. Dan intervalnya itu adalah interval yang sama rata. Kalau kita hitung ya, 11 ke 34 itu kan sekitar selisihnya itu adalah 23 kalau nggak salah ya, sekitar 23 rentangnya. Nanti 34 ke 57 itu juga sekitar 23. 57 ke 81 juga 23. Jadi kalau tadi kita pilih yang tadi, yang equal interval, jadi intervalnya itu akan dibuat sama. 23 semua. 23, 23, 23, 23, 23. Tidak memperhitungkan jumlahnya berapa nanti setiap data di sini. Ini kebetulan yang rentang segini ada 1 datanya. Di rentang segini datanya 0, tidak ada. Di sini juga 0. Di rentang 81 sampai 104 ada 1 data. 104 sampai 128 ada 1 data.
itu tidak dipertimbangkan. Yang penting rentangnya adalah 23. 5 kelas, kelas pertama paling apa? Rentang 23, rentang 23, 23, 23, 23, seperti itu. Tapi kalau kita memilih yang equal counts gitu ya, kalau kita klik equal counts, kita update layer. Nah, Bapak Ibu pasti akan melihat di sini akan berubah klasifikasinya. Jumlahnya akan sama dengan 5, tapi rentangnya tidak akan sama rata lagi. Nah, misal 11 ke 96 itu sekitar berapa berarti? 85. Nanti 96, 97 rentangnya cuma 1. Nah, jadi rentangnya akan di sini akan acak, tidak akan dipertimbangkan. Kalau tadi kan yang equal interval kan tadi sama rata ya, 23, 23, 23, 23, 23. Tapi kalau di equal counts dia akan random. Bukan random, nanti akan kita jelaskan. Jadi di sini 11 sampai 96 tadi rentangnya adalah sampai 85, sedangkan di rentang yang kedua ini cuma satu-satu semua. Satu, bahkan ini rentangnya 0 ya. 0, 97 sampai 28 ini kemungkinan 41 gitu ya. Nah, yang menjadi pertimbangan apa adalah jumlah datanya. Di sini adalah 1, 1, 0, 0, 1. Harusnya kalau seandainya kasusnya di setiap rentang ini ada satu semua, 1, 1, 1, 1. Nah, sistem akan membuat itu jumlahnya sama. 2, 2, 2, 2, 2. Jadi dia mempertimbangkan rentangnya itu memiliki jumlah data yang sama semua. Jadi rentangnya dibebaskan berapa selisihnya, cuman di sini akan jumlahnya akan disamakan. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 gitu. Tapi kebetulan di sini datanya cuma 3 ya, dan kebetulan tidak ada di rentang ini, makanya dia memang kosong. Cuman kalau nanti ini mungkin agak pusing ya, cuman tidak perlu di mungkin ini untuk studi lebih lanjut gitu ya, untuk visualisasi lebih lanjut. Tapi biasanya yang paling default adalah equal interval, yang paling mudah dipahami. Gitu. Jadi rentangnya akan dibuat otomatis sama rata semua. Gitu. Jadi di sini sudah bisa kita lihat ternyata di Sleman cakupannya 96%, di Bantul 128% gitu, tinggi sekali. Makanya warnanya makin padat. Kemudian di Gunung Kidul karena persentasenya rendah 11% gitu, maka warnanya dia agak pudar. Nah, tadi sempat disinggung oleh Dr. Kurnian, letak dari layernya ini kita harus perhatikan supaya tidak saling menutupi. Di sini bisa kita lihat ya, ternyata layer dari tematik ini menutupi layer facility. Nah, di sini puskesmasnya tertutupi oleh tematik ya, yang jumlah cakupan BCG tadi. Tidak perlu khawatir, tinggal drag and drop saja. Di sini ada tombolnya, sini ya, titik-titik ini ya. Kita tarik ke atas. Jadi ini kita bisa lihat yang paling tinggi, yang paling atas itu adalah layer paling atas. Mudah dipahami sekali ya. Jadi infocast ini berarti yang paling atas, di bawahnya adalah facility layer, boundaries di nomor 3 gitu. Kemudian yang paling terakhir adalah base. Ini bisa dipindah-pindah kalau yang base layer ya, karena yang paling bawah fondasinya. Misal tadi puskesmasnya ketutupan nih, nah kita tarik aja ke atas. Nah, dia akan menggeser yang ini. Nah, kemudian facility layernya akan terlihat lebih jelas karena dia yang paling atas. Nah, kita bisa lihat sekarang, oh ternyata puskesmasnya yang paling atas gitu. Cuman mungkin sekarang yang terakhir gitu ya. Ternyata kita sudah bisa bikin tadi boundary layer, facility layer, dan thematic layer gitu. Nah, tapi kita pengen lihat datanya itu tadi berdasarkan puskesmas per puskesmas gitu ya. Ternyata kalau menggunakan layer yang seperti ini tidak menggambarkan apa yang pengen kita tuju gitu ya. Nah, ya mungkin tanpa facility layer juga bisa ya. Mungkin kita facility layer kita sembunyikan saja. Nah, kalau ini mungkin lebih bermanfaat. Ternyata kita bisa melihat persentase cakupan BCG tiap kabupaten kota. Facility layer kita buang karena ternyata nggak berpengaruh di sini. Kita pengen lihatnya per kabupaten kota. Tapi sekarang kita pengen lihat nih persentasenya tiap puskesmas gitu, bukan tiap kabupaten kota. Itu bagaimana caranya? Nah, berarti yang tadi thematic layernya ini kita klik ya, yang edit pensil tadi. Unitnya kita ganti. Bukan level 3, bukan level kabupaten kota, tapi level Faskes, fasilitas kesehatan. Kita klik saja. Level 4, jangan lupa ininya mungkin biar nggak saling menutupi, distraksi gitu, kita hapus saja level 3-nya. Kemudian kita klik update layer. Nah, jadi datanya itu akan diagregasikan, ditampilkan per Faskesnya, per fasilitas kesehatannya. Atau mungkin bisa kita bantu dengan tadi facility layer. Nah, seperti ini. Jadi
ternyata facility layer-nya ini akan lebih bermanfaat jika kita padukan dengan peta tematik yang per puskesmas, bukan yang per tadi, per kabupaten kota. Karena endingnya masih tidak nyambung ya. Nah, kalau ini kan kita bisa tahu sekarang. Ternyata di puskesmas Kalasan ini warnanya coklat. Warna coklat itu kan berarti yang paling pekat. Kalau tadi kan per kabupaten kota nggih. Nah, sekarang per puskesmas. Ternyata ada puskesmas yang tidak dihentikan datanya gitu, kosong dia, tidak ada warnanya. Atau mungkin ternyata sekarang mau kita balik tematiknya yang kita unggulkan, pengen kita tonjolkan warnanya, kita tarik saja. Nah, sekarang dia akan menutupi puskesmas-puskesmas yang kalau puskesmas yang sudah ada datanya dia akan tertutupi, tapi kalau yang belum ada datanya dia tidak akan tertutupi karena tidak ada datanya. Nah, sekarang kita bisa lihat warna-warnanya. Nah, di sini puskesmas di ini ya, di Gunung Kidul ternyata warnanya memang pudar-pudar, krem ya, karena memang persentasenya rendah dan dia akan diagregasikan tiap puskesmas di sini 8% ternyata ya. Memang makanya agak rendah ya. 7% gitu, 14% gitu. Jadi tergantung kita mau memvisualisasikannya, mengagregasikannya dalam level apa. Nah, mungkin ini akan lebih bagus dibandingkan tadi yang kabupaten kota. Yang kabupaten kota tidak salah, cuman kalau tadi kabupaten kotanya pengen kita tunjukkan dalam kabupaten kota ya facility layer-nya kita hapus saja, kita sembunyikan saja biar tidak mengganggu seperti itu. Nah, ini yang bisa kita lihat tiap kabupaten kota, tiap puskesmasnya. Bisa kita tambah label juga gitu ya. Oh, label sudah ada. Oh, ini sudah ada ya. Mungkin karena labelnya biar tidak tubrukan, yang label dari tematik kita sembunyikan saja. Nah, jadi yang muncul labelnya hanya label dari facility layer-nya. Jadi kan di sini kalau kita bisa tahu puskesmas mana yang sudah entry data, puskesmas mana yang ternyata cakupannya tinggi, gitu ya. Di Mandiri ini 103%, di Umbul Harjo 86%, gitu ya. Nah, jadi kita sudah bisa tahu cakupan-cakupan dari imunisasi BCG seperti itu. Bisa juga kita ganti dengan imunisasi-imunisasi yang lain gitu, mungkin imunisasi HB0 gitu, coba kita lihat update layer. Nah, juga sama. Ternyata memang mana yang paling banyak yang HB0 ini ya. Nah, ternyata ada puskesmas lain juga sudah entry. Jadi disesuaikan saja dengan apa yang ingin kita tampilkan di peta ini. Kalau sudah, mungkin kita save juga sama seperti kemarin grafik dan tabel. Bisa kita save gitu ya. Mungkin di sini nanti namanya adalah infocus cakupan HB0 kurang dari 24 jam di Kapkot. Ini lebih spesifik ya. Kapkot provinsi atau mungkin DIY saja langsung. DIY tahun 2019 seperti itu. Kemudian saya klik save. Sudah deh tersimpan, tinggal nanti kita visualisasikan, kita tampilkan di dashboard. Atau mungkin bisa kita download juga petanya. Nah, mungkin mau kita gunakan untuk laporan laporan bulanan, kita cantumkan di PPT juga bisa, atau screenshot juga mungkin bisa lebih gampang ya. Nah, mungkin itu terkait dengan maps atau peta. Visualisasi terakhir yang ada di DAS2, mungkin Bapak Ibu silakan, jika ingin ada yang diskusikan silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, mungkin kita demo lagi saja ya. Seperti biasa, kita akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mencoba menampilkan peta di Maps ini. Bagaimana? Mungkin ada yang bertanyakan dulu, silakan. Izin bertanya. Ya, silakan Ibu ya. Yang untuk di Bantul yang Puskesmas Imogiri 1 dan di Puskesmas Kasihan itu untuk data entry-nya itu sudah ada sebenarnya di Infocus. Tapi kok itu belum. Tapi itu kenapa belum ada muncul ya Pak ya untuk hasilnya di sini? Oke, baik. Mungkin kita cek dulu nggih. Untuk data entry-nya kita cek dulu di Bantul ya. Di Bantul Imogiri 1. Infocus ya, bulanan.
Oh ya, sudah muncul ya, sudah dientrikan ya untuk datanya. Oke, nah mungkin ini juga menjawab. Terima kasih Bu, pertanyaan bagus sekali. Jadi ini mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Pertama kalau kita sudah masuk ke kemarin ya, pivot table dan grafik, ada banyak sekali Bapak Ibu yang mengalami kendala. Ternyata setelah divisualisasikan, biasanya bulanan dia tidak akan muncul datanya. Kemudian ternyata setelah dirubah diagregasikan ke tahunan, datanya baru muncul. Nah mungkin sekali lagi kami belum menemukan kira-kira di mana errornya. Kemungkinan memang dari DHS2-nya. Tapi biasanya muncul sih untuk kasus-kasus sebelumnya muncul. Cuman untuk kasus yang InfoQuest ini kemungkinan ada sesuatu yang error, cuman kami belum berhasil menemukan di mana errornya. Kemarin sudah ada yang mencoba ya, kayak misalnya kemarin kalau salah yang hari Sabtu itu Mbak Prima, kalau salah Mbak siapa, itu ternyata kalau diagregasikan dalam bentuk tahunan dia muncul datanya. Jadi kita data bulanan tidak muncul, berarti dicoba tahunan tidak muncul. Kalau seandainya bulanan dan tahunan tetap tidak muncul, bisa menggunakan Obunit milik teman-teman yang lain. Bisa pinjam gitu, Obunit yang lain gitu, untuk tugas yang kemarin gitu. Untuk yang sekarang juga mungkin sama, masih berkaitan dengan yang kemarin juga. Ternyata yang Imogiri tidak muncul. Bahkan yang tahunan dia juga tidak muncul. Nah mungkin sekali lagi karena ada error di DHS2-nya. Jadi ya kami mohon maaf belum bisa memberikan jawaban pastinya di mana, karena tadi kami belum menemukan jawabannya. Tapi tidak apa-apa, yang penting datanya sudah masuk ya, sudah dientrikan. Berarti errornya bukan di entry datanya, tapi memang di analisisnya, di DHS2-nya. Mungkin ada sesuatu yang error yang belum bisa kami temukan. Jadi tidak apa-apa. Kemungkinan itu terjadi karena itu, karena adanya error tadi di sistemnya. Seperti itu, tidak apa-apa. Jadi mungkin Ibu yang bertanya kok tidak muncul di Imogiri, tidak apa-apa. Karena ternyata di tahunan memang masih belum muncul. Oke, tidak apa-apa. Nanti mungkin bisa pakai data dari Obunit yang lain. Mungkin seperti itu. Datanya nggih, Bu ya. Mungkin dari Pak Badin atau Mbak Dwi yang menambahkan, silakan. Mungkin ada berikutnya, Bapak Ibu silakan jika ingin ada yang didiskusikan, monggo. Pak Rio izin tanya. Silakan Bapak. Ini kan saya mau mencoba untuk memasukkan data, maksudnya memasukkan layer di peta, kemudian saya mau menambahkan add new boundary layer. Tapi waktu saya klik di organization unitnya itu dari tadi hanya loading terus, apa karena memang banyak yang akses atau bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya tanya dulu, mungkin Pak atau Mas siapa sih, tidak muncul, saya sedang share screen. Menggunakan instansi yang DHS yang server atau yang menggunakan DHS2 yang dari komputer nggih? Yang web, Pak. Yang web, oh ya. Training. Mungkin bisa kira-kira ini Pak Dwi berarti nggih, bener nggih Pak Dwi nggih yang sekarang sedang bicara. Boleh share screen mungkin? Bisa share screen kira-kira? Ya, saya stop dulu yang punya saya nggih. Silakan Bapak Pak Dwi tadi, silakan share screen. Kita pecahkan bersama-sama kira-kira kenapa. Apakah sudah tampil, Pak? Oh, sudah tampil nggih. Terima kasih. Ya, dari tadi hanya muter seperti ini terus saja. Oh, iya ya, muter-muter. Saya klik di style, dia bisa, tapi kalau di organization unit yang di add layer di semua kayak tematik juga semua seperti ini dari tadi. Jadi dari tadi saya cuman lihat di Zoom aja, belum mencoba. Oh, oke, baik. Ya, terima kasih Pak Dwi. Saya mungkin juga Pak Rio seperti itu. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Jadi kebetulan untuk di training ini sedang kami uji coba juga menanamkan SSL untuk secure-nya. Jadi Bapak Ibu kan sekarang sudah mencoba nih untuk mengakses itu kan yang training.zoonosis.id itu kebetulan sedang kami ditambahkan SSL supaya lebih aman lagi, bisa diakses secara aman di mobile dan sebagainya. Nah, itu salah satu experience yang Bapak Ibu alami, ada error di situ. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa login menggunakan URL alternatif. Nah, URL alternatifnya saya paste saya kopikan di grup nggih, di chat yang di Zoom. Nah,
itu ada URL menggunakan port ya, yang 172. Itu sama seperti yang training, cuman alamatnya beda saja. Nah, Bapak Ibu silakan nanti login atau mengakses DHIS2 yang training menggunakan port yang ini, nggih. Jadi nanti saat membuat peta tadi, seperti yang dialami Pak Dwi, tidak akan muter-muter lagi. Nah, itu muter-muter karena Bapak Ibu masih menggunakan yang training.zoonosis.id. Nah, itu kebetulan sedang kami beri SSL dan ada error di bagian maintenance-nya. Jadi silakan di logout Bapak Ibu yang mengalami kendala tadi, silakan logout sekarang. Kemudian Bapak Ibu silakan login atau mengakses DHIS2 menggunakan alamat yang saya sudah share di grup. Itu sama seperti yang training, cuman beda URL-nya saja. Itu yang belum kita beri ini. Saya lupa namanya. Itu jadi intinya menggunakan akses yang itu saja. Jadi untuk kedepannya Bapak Ibu silakan akses DHIS2 training menggunakan alamat yang sudah kami share di chat, yang 172.104 dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang silakan Pak Dwi, silakan mengakses Pak DHIS2-nya yang sekarang di logout dulu, kemudian akses yang ini alamat yang kita berikan di chat. Silakan Pak. Kemudian login menggunakan akun masing-masing, sama akunnya masih sama. Nah, jadi kami infokan untuk Bapak Ibu silakan logout DHIS2 yang sekarang, yang training.zoonosis.id. Silahkan mengakses DHIS2 menggunakan alamat yang saya berikan, yang kami berikan di grup chat 172.104, kemudian login menggunakan akun yang sama seperti biasanya. Apakah sudah berhasil? Ya, Pak Dwi, mohon maaf, apakah sudah berhasil Pak mengakses yang ini sekarang? Sudah Pak, sudah bisa. Sudah bisa. Apakah sudah bisa mengakses op unit-nya? Sedang saya coba Pak. Sudah bisa ya Pak ya, kira-kira ya kalau tidak salah. Sudah Pak. Sudah, Pak, ya. kalau yang ketika saya tambahkan di tematik, kok ini kan, maaf. Yang mungkin bisa sambil share screen Pak Dwi, sambil ditunjukkan ke teman-teman, gitu. Terima kasih. Mungkin ini hands on, hanya ini saja hands on ya, tidak perlu Bapak Ibu yang tidak perlu hands on. Sudah terlihat Pak? Ya, sudah? Wah, sudah jelas sekali Pak Dwi. Ya, terima kasih. Jadinya seperti ini ya Pak? Ya, benar sekali. Nah, nanti mungkin saya menambahkan untuk Bapak Ibu yang kebetulan tidak tinggal di DIY dan ingin menampilkan boundaries. Misal saya tinggal di Jawa Tengah gitu, mungkin saya tinggal di Semarang. Kemudian saya ingin menampilkan boundaries kabupaten kota di Jawa Tengah, saya tidak bisa menggunakan yang DIY karena belum mengimport petanya. Maka dari itu nanti akan diberikan file SHP
oleh Dr. Guade yang sudah di cleaning, silakan ditambahkan. Tidak semuanya, tidak harus semua. Misal saya tinggal di Semarang, ya saya bikinnya SHP-nya Semarang saja CML-nya. Saya tinggal di Jepara, ya saya membuat yang Jepara kayak gitu. Tidak perlu semuanya saya tambah. Kebetulan di DI cuma sedikit ya, 4 kapkot gitu ya, 4 kabupaten kota, 1 kota, ya mudah. Nah, silakan Pak Dwi jika ingin menambahkan. Nah, yang mau menambahkan yang apa dulu, monggo. Saya coba yang facilities dulu ya Pak. Oke, silakan. Berarti pakai data yang puskesmas ini ya Pak? Oke, benar sekali. Organization unitnya. Di sini dipilih yang sama level 3 berarti Pak? Oke, benar. Kalau puskesmas berarti level mana Pak Dwi? Level 4. Oke, benar sekali. Langsung di add. Stylenya perlu diganti tidak Pak? Monggo, kira-kira Pak Dwi, Mas Dwi, apakah kira-kira menghendaki ada labelnya atau enggak? Gitu, ya. Membantu. Nah, sudah muncul nggih? Sudah betul benar sekali, berarti sudah muncul lokasi-lokasi puskesmasnya plus labelnya nama puskesmas. Pak Rio, ini kenapa di tempat saya lokasi untuk puskesmas di Jogja tadi berbeda dengan tempat Pak Rio ya? Kalau di sini seperti puskesmas Kota Gede dan sebagainya itu di wilayah wilayah Kota Jogja, atau perbedaan input atau bagaimana? Nah, seharusnya tidak terjadi nggih Mas Dwi, karena kan kita satu server yang sama nggih, yang 8 yang punya DS2 yang 8084 ini. Saya juga baru ini, saya agak kaget nih, malah milik Pak Dwi malah bener ini lokasinya. Tadi kalau Kota Gede yang tempat saya kan ini ya mencolot agak atas ya. Di daerah Sleman ya tadi. Iya, daerah Sleman tadi malah tadi bener, sekarang di daerah timur. Nah, tidak apa-apa, berarti milik yang Pak Dwi mati malah yang sudah benar untuk lokasi koordinatnya, tidak apa-apa. Mungkin nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu mengalami experience yang berbeda, tidak apa-apa. Sementara dibiarkan dulu saja, yang penting sudah muncul titik koordinatnya, seperti itu, tidak apa-apa. Tambah tematik data indikator. Maaf Pak Rio. Ya, silakan Ibu. Ya, tadi itu untuk koordinatnya sudah saya betulkan, kebetulan saya di Jogja. Sementara tadi melihat peta, terus tadi langsung saya betulkan di data elemennya. Oh, nggih. Ya. Terima kasih Mbak Rasia. Nah, berarti sudah terjawab nggih Pak Dwi nggih. Nggih, Pak. Ternyata tadi oleh secara gercep tadi ya, oleh Mbak Rasia sudah langsung di-update. Wah, terima kasih sekali Mbak Rasia, tadi langsung di-update lokasi puskesmasnya, jadinya sekarang sudah berpindah ke lokasi sebenarnya gitu. Terima kasih Mbak Rasia. Jadi makanya milik Pak Dwi tadi sudah yang sesuai kodratnya, sesuai lokasi aslinya gitu. Terima kasih Mbak Rasia. Pak Rio, ini berarti pakai data elemen ya? Oke, benar sekali. Jadi mungkin supaya tidak, mungkin Bapak Ibu silakan bisa bereksperimen, tapi kalau dari kami menyarankan itu defaultnya by data elemen saja. Silakan. Kalau di sini organization unitnya pakai level 4 atau 3. Di sini Pak Dwi dan Bapak Ibu nanti diberikan pilihan, ingin menampilkan datanya tiap kabupaten kota atau tiap puskesmas. Nah, monggo silakan. Pak Dwi bisa pilih salah satu. Coba 4. Misal mau yang kabupaten kota, Pak Dwi bisa pilih yang 3. Misal tiap puskesmas, Pak Dwi bisa level 4. Silakan, bisa pilih salah satu, monggo. No unit. Nah, sudah muncul nggih Pak Dwi dan Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi di sini ternyata Pak Dwi ingin menampilkan persentase cakupan BJG tapi tiap kabupaten kota. Makanya tadi Pak Dwi memilih yang level 3. Nah, tapi fasilitas kesehatannya ketutupan ini Pak. Gimana Pak caranya biar fasilitas kesehatan tidak ketutupan? Wah, ini dia tertutupi layarnya begitu. Gesernya pakai di itu ya Pak ya, di itu kalau Pak Dwi bisa melihat yang sebelah kiri itu Pak, tulisan facilities itu ada kayak titik 10 kalau tidak salah, ada titik-titik itu. Oh, ini. Yang kirinya lagi? Benar sekali, itu bisa diseret-seret. Oh ya, oke. Nah, makanya kan terangkat si fasilitas kesehatannya menjadi yang paling atas. Jadi dia tertutupi lagi sama yang
peta tematik. Nah, silakan. Pak Dwi bisa membuat peta ini juga sudah. Kalau memang Pak Dwi tujuannya membuat peta seperti ini ya tidak apa-apa, nanti bisa tinggal dikasih name saja, mungkin di save nanti nama petanya apa, atau mungkin Pak Dwi ternyata ingin menampilkannya bukan dalam bentuk kabupaten kota, tapi tiap puskesmas. Tinggal silakan Pak dirubah levelnya tadi, tinggal diedit saja petanya. Di tematiknya. Ini memang kalau kota Jogja tidak terpoligon warnanya ya Pak ya? Poligonnya tidak berubah warna ya Mas? Iya. Jawaban pertamanya adalah yang pertama tidak ada datanya, gitu ya Pak Dwi. Mungkin berarti di puskesmas-puskesmas di Jogja kemarin belum dilakukan entry data. Kemungkinan itu kemungkinan pertama, belum entry data, jadi kosong. Makanya dari peta dari DS dia tidak menunjukkan warna tematik atau memunculkan poligon di situ, wilayah poligon di situ. Jawaban kedua kemungkinan ada error. Jadi sudah entry data, tapi saat diagregasikan, ditampilkan, bahkan tahunan dia tidak muncul. Kayak misal tadi kasusnya yang di Imogiri 1 seperti itu. Jadi jawabannya di dua. Yang pertama, karena belum entry data. Yang kedua, sudah entry data, tapi karena memang ada error di DS2, dia tidak bisa dianalisis, jadi tidak muncul di sini. Makanya yang kota Yogyakarta, dia kosong. Atau mungkin terjadi juga di Kulon Progo. Sudah entry data, tidak bisa dianalisis. Mungkin ada sistem error di DS2, makanya tidak muncul. Atau tadi, memang belum ada entry data. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Dwi, boleh minta tolong kalau misal diganti ke Vaskes Pak Dwi. Ini kan yang kabupaten kota. Kita pengen lihat nih kira-kira ditampilkannya dalam bentuk Vaskes. Vaskes berarti di yang tematiknya diedit, okay. Tematik itu yang infocus yang ada warnanya iya. Nah, of unitnya bisa diganti ke level 4. Of unit. Nah, monggo bisa di-update layer. Nah, jadi yang muncul tiap puskesmas nggih panggil sekarang, bukan per kabupaten kota lagi gitu. Jadi sekarang kita bisa lihat persentase warnanya gitu nggih. Puskesmas mana sih yang cakupannya paling tinggi gitu. Jadi tidak level kabupaten kota. Ini juga bisa per puskesmasnya. Nah, mungkin tapi karena ketutupan itu nggih sama yang merah-merah, sekarang mungkin kita balik yang infocusnya malah yang paling atas. Kita vaskesnya yang di bawahnya. Nah, ini ya, benar sekali. Jadi Pak Dwi bisa tahu nggih sekarang puskesmas mana sih yang cakupannya paling tinggi gitu kan? Yang Rio tadi kan kalau dari peta yang poligon itu iya, kan DI kota Jogja kan tidak ada warnanya, tapi setelah dibuat level 4 ternyata yang ada cakupannya itu Puskesmas Umbul Harjo 2, Umbul Harjo 1 itu bagaimana ya Pak? Tadi kan tidak ada warnanya, tapi setelah dibuat level 4 ternyata yang muncul warnanya itu di puskesmas di area Jogja. Oke, baik. Ini muncul. Oke, terima kasih Pak Dwi. Jadi sekali lagi kita analisa kemungkinan berarti kalau tadi kalau misal waktu saat kabupaten kota tidak muncul ada dua alasan. Tidak entry data, yang kedua data error. Analisis error maksudnya. Nah, berarti kalau dengan seperti ini sudah muncul per puskesmas berarti jawabannya sudah pasti adalah error. Berarti dia sudah entry data, diagregasikan tiap puskesmas, dia berhasil muncul. Berarti dia sudah entry data. Berarti jawaban Pak Dwi tadi sudah sesuai dengan pertanyaan, nggih. Wah, berarti sudah ada entry data. Cuman berarti suspek kita yang utama adalah data error. Jadi kemungkinan di DS2 ada errornya. Errornya di mana? Dia tidak bisa mengagregasikan data dari puskesmas ke level kabupaten kota. Gitu, guys. Sedangkan kalau untuk yang Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dia dari puskesmas diagregasikan ke level kabupaten kota, dia berhasil, tidak ada error. Sedangkan yang di DIY, yang di kota Jogja terjadi error saat mengagregasikan data di puskesmas ke atasnya kabupaten kota. Nah, jawabannya berarti adalah itu. Gitu, nggih, Pak Dwi. Mungkin kemungkinan seperti itu. Mungkin kalau dari teman-teman Bapak Ibu punya analisa yang lain, silakan bisa disampaikan, monggo. Saya stop share ya Pak. Oke, boleh. Terima kasih banyak Pak Dwi, bagus sekali. Terima kasih Pak. Sebenarnya tinggal di save saja ini. Kalau buat untuk tugas nanti ya bisa tinggal screenshot saja. Nah, jadi mungkin untuk gambaran tugasnya Bapak Ibu nanti seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan. Yang pertama Bapak Ibu silakan mencoba dulu. Mungkin kita beri waktu mungkin kalau dari tugas gitu ya 7 hari gitu. 3 hari pertama silakan Bapak Ibu mencoba menambahkan peta dari yang tadi
file SHP tadi. Mungkin kita menunggu yang cleaning dari Dr. Guardian tadi. Silakan untuk yang di luar DIY, Bapak Ibu nanti silakan mencoba menambahkan peta dari wilayah masing-masing. Misal saya tinggal di Bandung, ya saya menambahkan kabupaten kota di Bandung. Saya tinggal di Tegal mungkin, ya saya tinggal menambahkan saja kabupaten Tegalnya saja, tidak perlu menambahkan yang lain karena banyak sekali ya kalau di provinsi Jawa Tengah ya, nanti tinggal tambahkan saja. Nah, kita lihat dulu di hari pertama ini juga banyak yang berhasil Bapak Ibu menambahkan peta tadi, mengekstrak dari SHP, menggunakan QGIS, import GML seperti yang dicontohkan Mbak Gaby tadi sudah berhasil ditambahkan ke DS2. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu silakan membuat peta tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Agus tadi, menambahkan peta. Tadi kalau tidak salah kasusnya BCG. Nah, silakan nanti menambahkan peta persentase BCG sesuai dengan tadi. Kalau Bapak Ibu tinggal di Jepara, sudah di Tegal tadi sudah berhasil menambahkan petanya, ya, silakan menampilkan peta per tadi tematiknya tadi apakah yang Kabupaten Tegal atau mungkin yang di Puskesmas Tegal. Nah, mungkin untuk yang tugas ini mungkin cukup lebih menantang dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi tidak apa-apa, semoga nanti silakan dibahas di grup saja. Insya Allah dari saya dan Mbak Vivik jika ada kesempatan waktu langsung akan kita bahas semuanya di grup itu. Nah, mungkin untuk gambaran tugasnya, tapi mungkin nanti akan kita jelaskan seperti biasa, seperti kita akan cantumkan di elok gitu dalam bentuk PDF atau bentuk Word seperti itu. Nah, mungkin tidak masuk ke tugas, untuk yang ini dulu, topik Maps ini, silakan Bapak Ibu juga ingin ada yang dibahas lagi, atau mungkin ada yang mau demo seperti Pak Agus tadi supaya lebih mantap, gitu, silakan, boleh. Kita mungkin ada kesempatan satu kali lagi, silakan Bapak Ibu, monggo. Mungkin perlu ditunjuk demo sekali, Mas. Demo sekali lagi, Mbak Vivi? Ya, boleh, tidak apa-apa. Waktunya sudah ini. Sudah hampir habis ya soalnya ya. Oh, iya. Jam 10 ya. Mungkin tidak apa-apa, tadi sudah diwakili oleh Pak Agus, bagus sekali. Pak Dwi, mohon maaf. Baik saya. Nah, yang penting sudah ada gambarnya tadi, sudah ada rekamannya juga Mbak Vivi ya. Nanti ini rekamannya bisa di-save, akan di-upload di elok. Kemudian untuk penugasannya juga nanti akan ditambah. Tapi mungkin tadi gambaran tugasnya seperti tadi nggih. 3 hari pertama Bapak Ibu silakan menginstal peta dari GML tadi. Jika sudah berhasil, kita akan baru menambahkan peta tadi. Tematik, boundaries, kemudian peta facility layer. Tapi nanti saya tidak apa-apa. Mungkin untuk yang ini saja dulu. Kira-kira ada yang masih dibahas, Bapak Ibu silakan. Masih ada waktu 1 menit lagi. Ternyata dia harus mengganti macam-macam. Oke, kemungkinan tidak ada nggih. Untuk diskusi berikutnya mungkin kita bisa diskusikan lanjut di grup. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon maaf jika dari kami sendiri, saya, Pak Guardian, dan Mbak Vivi, ada penyampaian yang salah dalam materi ini, mungkin terlalu cepat atau mungkin sudah dipahami, mohon maaf. Semoga nanti bisa dibantu dengan rekaman atau mungkin nanti bisa tanya di grup. Untuk kuis jangan lupa dikerjakan ya Bapak Ibu, untuk kuisnya akan dibuka nanti sampai jam 23.59. Jangan sampai lupa, akan diberikan kesempatan 2 kali mengerjakan kuis ya, 2 times allowed. Kemudian tugas kemungkinan nanti sore akan kita buka juga untuk panduan tugasnya, kita deskripsikan semudah mungkin dipahami untuk kita semua seperti itu. Kalau tidak ada, kami sebentar pamit. Ada info Ya? Sebentar Mas Rio. Silakan Mbak Vivi. Maaf. Jadi Bapak Ibu untuk tutorial minggu depan yang tanggal 9 diundur jadi tanggal 16 nggih, minggu depannya lagi, karena tanggal 9 besok kan ada pemilu jadi libur. Diundur minggu depannya lagi yang pertemuan tutorial terakhir ya Mas Rio ya. Oke, iya. Terima kasih Mbak Vivi. Jadi ada info tambahan ya Bapak Ibu. Untuk DS2 alhamdulillah sudah minggu depan pertemuan terakhir ada satu lagi namanya dashboard, itu adalah final dari DS2 ini, tapi ternyata ada pemilu. Yeay, libur ya kita ya. Jadi diundur seminggu lagi, berarti kita insya Allah bertemu lagi 2 minggu lagi. Nah, mungkin untuk tugas Maps ini akan kita perpanjang sampai 2 minggu gitu ya. Mungkin agak lama, enggak apa-apa. Jadi kita bisa explore lebih jauh terkait Maps ini. Terima kasih banyak infonya Mbak Vivi. Jadi mungkin kami pamit dulu. Untuk Dr. Guardian mungkin sekarang sudah izin pamit ya, karena ada diskusi terkait zoonosis dengan tips subjektivitas Kemenkes. Kami pamit dulu. Terima kasih.
Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.